Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saat ini sedang berada di rumah, yang pertama, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran akhlak kitab Ta'lim Muta'alim, kalian bertemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Salim. Ya, saya guru baru di sini. Yang ini nanti kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, langsung saja kita kepada materinya. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai bermusyawarah dalam mencari ilmu. Ya, kita sudah belajar bagaimana mencari guru yang baik, bagaimana seharusnya kita bermusyawarah dalam mencari ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi kita kali ini, kita akan mengenal kategori-kategori orang dalam bermusyawarah. Ya, jadi mu'alif dalam hal ini, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim dalam hal ini mengkategorikan menjadi 3 kelompok. Kila rojulun wa nisfu rojulin wala syai'a. Kila dikatakan rojulun, kelompok yang pertama adalah kelompok laki-laki yang sempurna. Wa nisfu rojulin, yang kedua yaitu setengah laki-laki, dia tidak sempurna. Wala syai'a, dan kelompok yang terakhir yaitu orang yang bukan apa-apa atau tidak sempurna sama sekali. Nah, dari ketiga kelompok ini kita akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan laki-laki yang sempurna, laki-laki yang setengah sempurna, dan juga laki-laki yang bukan apa-apa, yang sama sekali tidak sempurna. Yang pertama, farrojulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru. Farrojulu, adapun orang yang sempurna, ya, orang yang sempurna yaitu man lahu ra'yun, ialah orang yang berpendapat, sha'ibun, dan pendapatnya itu benar. Sha'ibun, pendapatnya itu benar. Wa yusawiru, dan dia bermusyawarah. Jadi kelompok yang pertama, kelompok yang sempurna, yaitu dia yang punya pendapat benar, tapi dia masih memusyawarahkan pendapatnya itu. Ya, dia tidak egois dalam mengambil keputusan meskipun pendapatnya benar. Dia selalu meminta pertimbangan dari yang lain agar keputusan yang diambil itu benar-benar tepat, tidak berdasarkan nafsu dan keegoisannya sendiri. Nah, ini yang paling penting, karena kebanyakan orang kadang susah mengontrol egonya masing-masing. Mereka ingin merasa paling benar, mereka ingin merasa paling dihargai, mereka ingin pendapatnya selalu merasa benar.
tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Nah, ini kelompok yang pertama, yang mana kita seharusnya juga menjadi kelompok yang pertama ini, yaitu orang yang pendapatnya benar dan juga dia mau bermusyawarah, dia mau berdiskusi dengan yang lain. Kelompok yang kedua, wanisfu rojulin man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Kelompok yang kedua yaitu yang setengah sempurna, yaitu orang yang setengah sempurna. Siapakah orang yang setengah sempurna itu? Man lahu ra'yun shaibun, yaitu orang yang berpendapat benar. Man lahu ra'yun berpendapat, shaibun pendapatnya benar, pendapatnya baik. Walakin tetapi la yushawiru, dia tidak bermusyawarah, dia tidak berdiskusi, dia tidak berunding dengan yang lain. Dia punya pendapat, tapi dia tidak mau mendiskusikan dengan orang yang lain. Dia juga tidak mau mendengar pendapatnya orang lain. Nah, ini contoh orang-orang yang egois. Dia ingin menang sendiri, pendapatnya harus selalu didengar tanpa ingin mendengar orang lain. Termasuk orang-orang yang sombong. Au yushawiru, atau dia bermusyawarah. Nah, atau orang tersebut bermusyawarah. Walakin la ra'ya lahu, walakin tetapi la ra'ya lahu, dia tidak berpendapat dalam musyawarah itu. Dia bermusyawarah, tapi dia tidak mau mengutarakan pendapatnya dalam forum tersebut. Dia lebih memilih untuk diam, padahal dia punya pendapat. Nah, jadi yang kedua, orang yang setengah sempurna ini, dia cuma setengah-setengah saja. Itu ada dua tipe. Yang pertama, orang yang berpendapat tapi tidak mau bermusyawarah. Yang kedua, orang yang bermusyawarah tapi dia tidak mau berpendapat. Itu masuk dalam kategori orang yang setengah sempurna. Kemudian yang ketiga, wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawira. Wala syai'a, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang sama sekali tidak sempurna, yaitu man la ra'ya, yaitu orang yang tidak berpendapat, wala yushawiru, dan juga tidak bermusyawarah. Dia tidak berpendapat tapi juga tidak bermusyawarah. Nah, ini orang yang sama sekali tidak sempurna. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak mau bermusyawarah, dia juga tidak mau berpendapat. Kita sebagai seorang manusia seharusnya selalu merasa bahwa diri kita selalu kekurangan dalam hal yang dimaksud di sini adalah dalam hal ilmu dan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Meskipun itu juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Maka dari itu kita perlu dengan yang namanya bermusyawarah, berdiskusi, berunding. Kita memerlukan itu. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dalam hal bermusyawarah ini juga kita harus melihat kepada siapa kita bermusyawarah. Di sini yang diminta adalah kita bermusyawarah kepada orang yang alim, kepada orang yang pintar, terutama dalam bidangnya. Ketika kita ingin menanyakan soal penyakit, maka kita larinya ke dokter, kita bermusyawarah dengan dokter. Kita meminta pendapatnya dokter, kira-kira kalau sakitnya saya seperti ini, obatnya harus apa? Nah, untuk yang kemudian di sini dikatakan qala Ja'farus Shadiqu li Sufyan ats-Tsauri. Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, syawir fi amrika, syawir fi amrika, syawir, bermusyawarahlah kamu, fi amrika, di dalam setiap urusanmu. Kita disuruh bermusyawarah dalam setiap urusan. Ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala, ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala, ma'alladzina, dengan orang-orang yakhshawna, yang takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Imam Ja'far Shadiq menyuruh Sufyan ats-Tsauri, nah ini sebuah pesan dari seorang guru kepada muridnya, berpesan bahwa untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yakhshawnallaha ta'ala. Nah, terus di sini kira-kira siapa orang-orang yang takut kepada Allah? Ini kira-kira siapa orang yang takut kepada Allah? Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka hamba-hambanya Allah yang dari kategori ulama. Ya, ulama, para ulama. Di sini Imam Ja'far Shadiq berpesan kepada Sufyan dan kepada kita semua bahwa dalam bermusyawarah sebaiknya kita bermusyawarah kepada ulama. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha, fa kana al musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Wa talabul ilmi, dan mencari ilmu, min a'lal umuri wa as'abiha, min a'lal umuri, sebagian dari perbuatan yang luhur, wa as'abiha, dan perkara yang sulit. Fakanal musyawaratu fihi, maka daripada itu kita disuruh untuk bermusyawarah, maka bermusyawarahlah. Ahamma wa aujaba, ahamma, penting, ahamma, penting, wa aujaba, dan atau kewajiban, keharusan. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa mencari ilmu itu merupakan sesuatu yang luhur, sesuatu yang sangat mulia. Mencari ilmu, selain sesuatu yang sangat mulia dan juga luhur,
dalam perjalanannya kita sering mengalami kesulitan-kesulitan, tidak selalu berjalan mulus, pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Dan hambatan itu dari banyak faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mungkin ada faktor yang mempengaruhi dari diri kita sendiri, ada juga faktor yang mempengaruhi dari luar diri kita. Nah, untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, maka dalam menuntut ilmu, yang namanya bermusyawarah itu adalah sesuatu yang penting dan wajib. Ya, bahkan di sini dikatakan hampir wajib, keharusan. Kita bermusyawarah kepada orang yang alim, kita meminta petunjuk, kita meminta solusi. Bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan. Jadi dalam melangkah kita ada yang membimbing, kita ada yang mengarahkan, tidak berjalan sendiri. Nah, jadi seperti itu anak-anak, materi kita pada hari ini mengenai golongan-golongan orang yang bermusyawarah. Tadi disebutkan ada 3. Yang pertama adalah golongan yang sempurna, orang yang sempurna. Yang kedua, orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, orang yang sama sekali tidak sempurna. Nah, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang sempurna. Kita selalu dalam mengambil setiap keputusan berdiskusi dengan yang lain, meminta pendapat yang lain juga. Dan mari kita terapkan hal ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Cukup untuk hari ini materi Ta'limul Muta'alim. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah, kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Sekian dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.